Bukan karena benda-benda baru yang menimbulkan euforia dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah katakan bahwa sukacita yang sejati itu datangnya dari apa? Dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, itulah sebabnya orang dunia bagaikan mencari kebahagiaan, bagaikan minum air asin atau air laut. Semakin Anda minum air asin, semakin kehausan. Tapi sangat disayangkan. Pada saat kita mencari kebahagiaan di luar Tuhan, kita mencari kebahagiaan melalui uang, bukan melalui Tuhan, tapi melalui uang, maka kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Joy, kebahagiaan bukan karena tidak adanya krisis-krisis dalam kehidupan kita, tetapi kebahagiaan itu oleh sebab adanya kehadiran Kristus. Mungkin kita sudah berbicara, jadilah pekerja yang rajin, jadilah setia dalam keuangan dengan Tuhan, jangan berhutang. Waduh, Anda pikir, waduh, itulah pendeta, itulah sebabnya saya berdoa supaya Tuhan jadikan saya orang kaya, pendeta. Kalau Tuhan jadikan saya orang kaya, banyak uang saya, banyak harta saya nggak perlu lagi pusing. Betul. Kita memerlukan uang. Ya, gereja kita memerlukan uang untuk bangun, ya, untuk penginjilan kita perlu uang. Ya. Untuk pelayanan kita perlu uang. Betul, uang itu kita butuhkan. Tetapi janganlah kita mengidolakan uang. Idolakan Tuhan, bukan uang. Ya. Yang kita idolakan adalah uang itu bukanlah the end. Uang itu adalah a means. Itu adalah cara untuk mencapai satu tujuan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk capai Tuhan kita. Dan kalau kita bisa mencapainya dengan uang untuk mencapai satu hubungan dengan Tuhan, artinya uang itu hanya menjadi satu cara, maka itu dapat menjadi satu hal yang Tuhan dapat limpahkan berkatnya. Tapi seringkali yang terjadi, kita ingin kaya, kita ingin uang. Ya. Mencintai uang. Kita sudah pelajari itu. Mencintai uang adalah akar apa? Segala kerja, ingin kaya, mencintai uang, akar segala. Kenapa? Karena orang-orang dunia sendiri sudah katakan, ya, bagian tambahan kita, bahwa uang itu tidak segala-galanya, saudara. Harta itu tidak segala-galanya. Ini ada satu artikel di Forbes Magazine, ya, menyatakan bagaimana pendidikan demi pendidikan orang-orang yang gajinya begitu besar di perusahaan mereka, atau mereka bahkan CEO mereka sendiri. Mereka adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Uang yang berlimpah, tapi mereka sendiri menyatakan bahwa uang bukanlah segala sesuatu. Ada 5 faktor lainnya yang memberikan kontribusi kebahagiaan di tempat, bahkan di tempat bekerja. Ada banyak hal-hal lainnya yang memberikan kebahagiaan lebih daripada apa? Uang. Jadi janganlah kita mengidolakan apa ya? Uang. Jangan mengidolakan harta, dengan kata lain. Firman Tuhan, nasihat firman Tuhan sudah cukup jelas. Ya, jadi jangan kita pikir, waduh, saya tidak, pendeta katakan tadi di poin-poin tadi, 7 poin, jangan berhutang, ya. Orang tua saya hidup tanpa uang gitu ya. Dengan kata lain, yang dapat saya hasilkan atau saya cari, tidak ya. Tapi coba kita lihat kebahagiaan apakah hanya karena kalau kita ada uang, ya? Apa karena kalau ingat saya ingat waktu kecil saya bukan karena saya pegang-pegang uang, saya nggak ingat lagi. Waktu saya kecil saya pegang-pegang uang. Yang saya ingat yang membahagiakan itu adalah kami satu keluarga di Balikpapan naik satu sepeda motor, ya, kami berenam. Ya, ayah saya, ibu saya, dan kami anak-anak berempat naik sepeda motor, pergi kami jalan-jalan di Sabat sore. Itu sampai sekarang membekas sekali itu ke dalam pikiran saya. Saya bisa membayangkan bagaimana senangnya kita naik sepeda motor tersebut. Ya, kita tidak sedang naik BMW, tidak sedang naik mobil Mercy, kita tidak sedang naik pesawat terbang atau pesawat pribadi atau uang yang berlimpah di kiri kanan. Tapi ada begitu banyak kebahagiaan yang dapat saya ingat waktu masih kecil, waktu saya bahkan tidak punya uang. Jadi dengan kata lain, uang yang saya miliki sekarang ini adalah sementara. Harta itu hanya sementara. Ya. Ayub 1 itu satu. Ayub pada saat dia kehilangan segala sesuatu, dikatakan apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali. Dia kaya, tapi kekayaannya sementara. Kekayaannya sementara. Itu dapat apa? Dapat hilang daripadanya. Di daerah 1 Timotius 6 ayat 7 katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Saat kita mati, apa yang kita bawa? Tidak ada. Ya, tidak ada yang kita bawa. Kita telanjang waktu kita keluar, waktu mati, tidak ada apa-apa juga yang kita akan bawa. Jadi itulah sebabnya jangan kita langsung berpikir, waduh,
Saya lagi kaya ini pendeta, karena saya di Amerika ini saya sudah punya mobil, saya sudah punya rumah, saya sudah punya sementara. Kalau itu yang kita banggakan, bukan Tuhan yang memberikan berkat-berkat rumah, mobil, dan lain sebagainya. Kalau yang kita banggakan adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan, saya harus katakan, kita harus berhati-hati. Kita harus mengingat Yeremia 9 ayat 23-24. Janganlah orang pintar dan selainnya, tapi yang poin terakhir dari Yeremia 23 ini, 9 ayat 23, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jangan bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Karena dia apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman apa? Firman Tuhan. Jadi, harta itu sementara. Ya. Jangan kita pikir Anda akan hanya memilikinya untuk seterusnya, selama-lamanya. Ya, itu adalah hanya merupakan satu berkat yang Tuhan berikan, supaya kita memiliki juga kehidupan yang layak, ya, yang tidak berkekurangan. Ya. Alkitab berbicara kalau kita hanya berpikir kekayaan harta itu sebagai the end. Ada banyak orang kaya yang memikirkan harta lebih menjadi murid uang daripada murid Tuhan, ya. Seperti orang kaya yang kita pelajari, ujung-ujungnya dia pergi dengan sedih. Ada perumpamaan Yesus, orang kaya yang ingin membangun, dia punya apa? Lumbung-lumbung gandumnya semakin banyak, tapi malamnya dia mati, dia tidak nikmati. Dia tidak menikmati. Jadi yang sementara ini, nikmatilah itu di dalam Tuhan. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan sambil bersyukur. Kalau Tuhan berikan rumah kepada Anda, nikmati rumah tersebut. Tuhan memberikan apa? Berkat-berkat lainnya kepada Anda, nikmati. Ya, nikmati berkat tersebut. Tuhan tidak katakan, oh jangan hanya apa? Anda tidak boleh nikmati. Siapa bilang? Kita dapat menikmati uang atau harta yang sementara ini Tuhan percayakan pada kita. Ya. Yang penting apa? Menikmati. Ya. Ada ya 1 Timotius 6 ayat 8 katakan, asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Ya, jadi kan itu makanan dan pakaian itu kita nikmati ya, dengan kata lain. Ini bukan berarti Anda harus makan pesta pora dan lain sebagainya ya. Mungkin Anda pikir, oh tapi pendeta itu di pengkhotbah itu bicara tentang makanan dan minuman itu kan dalam konteks pesta pora pendeta ya. Oh, mari kita lihat dulu. Apa betul menikmati itu kita harus pesta pora dengan makan yang sebanyak-banyaknya, minum semabuk-mabuknya ya. Kalau kita lihat pengkhotbah 8 ayat 15, katakan apa? Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan. Aku memuji kesukaan. Mensyukuri, dengan kata lain, mensyukuri kesukaan. Karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Oke, oh ini itu ayatnya pendeta ya. Makan, minum, jadi kita harus pesta-pesta terus. Habiskan uang kita itu dengan pesta-pesta. Oke, nanti kita lihat ya. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya. Jadi kita bekerja, kita harus dapat apa? Makan dan minum dan bersukaria. Karena itu akan harus menyertai jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya. Ini lihat, ini makan dan minum dalam konteks bukan kita dalam apa? Memuaskan hawa nafsu kita, tetapi dalam konteks apa yang Allah berikan kepada kita di bawah matahari. Ya, di bawah matahari. Nah, mari kita lihat. Di dalam kitab pengkhotbah ada tiga inti pekabaran kitab pengkhotbah. Inti pertama adalah bahwa hidup kita itu adalah anugerah berharga dari Tuhan. Tuhan memberikan anugerahnya. Kehidupan kita, kekayaan kita, kemampuan-kemampuan kita, talenta-talenta kita, kesanggupan kita, semua itu adalah anugerah yang berharga dari Tuhan. Dan setiap anugerah yang berharga, yang dari Tuhan, kita harus dapat menikmatinya sementara kita hidup dalam dunia ini. Kenapa? Pengkhotbah, Raja Salomo ini berbicara dari kitab pengkhotbah, Anda bisa baca bagaimana dia katakan kalau kita hanya pikir kerja tanpa menikmati. Ya, kenapa? Ada orang bekerja sampai dia lupa makan, sampai dia lupa minum, sakit dia kan. Itu konteksnya. Apalagi makan dan minum itu biasa dilakukan dalam konteks kita apa? Seperti Abraham, ada orang-orang tamu-tamu datang, makan dan minum ya. Semua orang yang makan dan minum bersama itu adalah berada dalam satu konteks, bukan pesta makan-makan yang memabukkan dan minum yang memabukkan, tapi dalam persaudaraan yang rukun, yang duduk bersama dalam satu persaudaraan yang rukun. Fellowship with one another. Ada apa? Hubungan sosial yang terjalin satu dengan yang lain pada saat kita makan bersama.
Bukan untuk supaya kita jadi kena penyakit dan lain sebagainya, bukan dalam konteks itu ya. Tapi dalam konteks kita makan dan minum, kita sedang menikmati berkat Tuhan yang kita bagikan kepada orang lain. Kalau kita sampai bekerja, makan, ada orang kan, ada pepatah di Indonesia, katanya ini orang-orang ini kalau sampai belum petinya penuh dengan uang, dia hanya mau makan bubur. Itu salah juga ya. Jangan begitu. Nikmati juga ya. Jangan hanya makan super mie sampai sebelum saya dapat 100 juta rupiah, saya hanya tiap hari makan super mie. Anda akan sakit, mati bisa-bisa kalau cuma makan super mie terus gitu ya. Jadi poinnya adalah nikmati itu dia ya. Nikmatilah sementara berkat itu masih menjadi bagian kita. Makanlah yang sehat, makanlah yang lengkap. Ya, jangan karena buah mahal kita tidak beli buah dan lain sebagainya hanya karena mau simpan-simpan uang. Bukan begitu. Makan dan share makanan tersebut dalam satu persekutuan dengan umat-umat Tuhan. Jadi hidup adalah anugerah berharga dari Tuhan dan kita hendaknya menikmati berkat sementara dalam apa? Dalam hidup tersebut. Dan kegembiraan dan kebahagiaan abadi itu hanya datang dari apa? Dari Tuhan. Saya ingin supaya kita melihat inilah intinya ya. Inilah ajarannya ya. Kenapa? Kenapa saya katakan ini ada makanan dan pakaian? Karena ada sering orang katakan, ada pepatah di Indonesia. Yang penting jangan kalah aksi, walaupun kita kalah nasi. Yang penting jangan kalah aksi. Ya, jadi yang di luar itu kelihatan. Ya, yang penting orang lihat saya punya iPhone, walaupun di rumah saya cuma adanya bubur dengan garam. Ya, itu kan pepatah yang nggak benar juga ya. Ya, yang penting jangan sampai kalah aksi. Boleh kalah nasi. Nah, Alkitab jangan sampai kalah nasi. Silakan kalah aksi, tapi jangan kalah nasi. Itulah sebabnya asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Kenapa? Orang seringkali beraksi-aksi bukan dengan kebutuhan. Ini berbicara makanan dan minuman, ini berbicara tentang berkat kebutuhan kita, bukan makanan dan pakaian. Tuhan katakan jangan kita khawatir. Burung-burung saja, dia tidak bunga bakung saya, tidak perlu takut dengan makanan dan apa? Minuman dan dengan pakaian mereka. Ya, Tuhan akan memberikan itulah berkat-berkat Tuhan. Makanan, minuman, dan apa? Pakaian. Tapi seringkali kita kalah nasi. Kalah nasi supaya saya bisa beli iPhone yang terbaru. Saya ini susah. Ya, saya bahkan makan cuma sekali sehari itu. Bukan nggak sehat lagi makanannya, cuma noodle, super mie sekali sehari. Supaya saya bisa beli iPhone. Atau beli barang-barang mewah ini dan itu. Hati-hati ya. Kalau pikiran kita yang lebih untuk menang aksi, walaupun kalah nasi, itu kita sedang melakukan apa yang disebut dengan istilah hedonic treadmill. Hedonic treadmill, ini alat olahraga ya. Anda bisa berlari di situ, sesungguhnya Anda tidak kemana-mana. Anda melakukan pergerakan, tetapi Anda akan kembali ke tempat treadmill itu dia punya apa? Itu akan berputar-putar di satu tempat yang sama. Ya. Ini psikologis di tahun 1971 yang bernama Brickman dan Campbell ya, yang mengemukakan kata bahwa kehidupan umat manusia, keinginan kita untuk supaya beraksi, ya supaya kita kelihatan hebat dengan ya kita supaya kita kelihatan aksi kita itu, maka kita sedang membeli barang-barang ya. Membeli barang-barang, membeli orang supaya orang bilang, wih hebat dia punya iPhone terbaru, punya jas yang mewah, punya mobil yang terbaru selalu dan lain sebagainya. Anda sedang melakukan apa yang disebut dengan istilah hedonic treadmill. Anda sebenarnya Anda akan cuma terputar-putar di tempat yang sama. Kenapa? Hedonic treadmill ini artinya adalah bahwa kita seringkali mendapatkan upah emotional reward pada saat kita membeli barang-barang yang baru. Pada saat saya dapat iPhone yang baru, waduh, senang sekali saya senang sekali, bahagia sepertinya ya. Tetapi ini tidak akan pernah lama. Kenapa? Pada saat saya membeli ini, saya jaga baik-baik, saya tidur dengan barang ini, saya idolakan barang ini, sampai barang ini kemudian menjadi adaptation istilahnya ya. Hedonic treadmill atau hedonic adaptation. Artinya, sampai barang ini sudah bukan lagi menjadi hal yang istimewa, tapi sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja bagi saya. Ya. Jadi adaptation, itulah poin yang kedua. Dari novelty, Anda mau novelty, kebahagiaan saat Anda beli baru, lalu kemudian setelah 6 bulan, rata-rata 6 bulan, Anda sudah beradaptasi dengan barang ini. Itulah mobil baru setelah 1 tahun, 2 tahun, ya udah biasa aja tuh mobil baru. Biasanya 1 tahun aja nggak boleh ada
nggak ada goresan segala macam. Sakit hati kita udah ada goresan. Tapi setelah 1-2 tahun, biarpun banyak goresan, oke-oke aja. Kenapa? Karena kita sudah beradaptasi dengan barang baru itu. Lalu sesudah beradaptasi, apa yang terjadi? Maka kita akan kembali ke posisi semula. Kita akan memiliki lagi keinginan supaya dapat lagi iPhone ke-17, iPhone ke-20 atau apalah. Ya, saya nggak tahu sekarang iPhone berapa ya. Tapi mobil yang lebih baru, barang yang lebih baru. Dan itulah manusia yang selalu ingin sesuatu yang baru. Ya. Hedonic treadmill. Ya, mudah-mudahan tidak istri baru. Ya, tapi seringkali itu yang terjadi. Maunya yang baru terus, barang-barang baru. Itulah manusia yang ingin kebahagiaannya itu dicari dari benda, dari harta. Yang kita pikir kita akan selalu bisa miliki. Kalau kita memiliki banyak uang, banyak harta. Itu yang akan memberikan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan kita bukan karena sesuatu hal yang baru. Bukan karena benda-benda baru yang menimbulkan euforia dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah katakan bahwa sukacita yang sejati itu datangnya dari apa? Dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, itulah sebabnya orang dunia bagaikan mencari kebahagiaan, bagaikan minum air asin atau air laut. Semakin Anda minum air asin, semakin kehausan. Itulah sebabnya Yesus katakan, ambil daripadaku air yang apa? Air yang dari sumber mata air. Tuhan minta supaya kita minum dari Dia, dari kebenarannya. Kenapa? Kalau kita minum dari mata air surga, yang kita hasilkan adalah apa? Galatia 5 ayat 22 katakan apa? Buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, joy, saudara ya. Joy, kasih atau sukacita. Tapi itulah ya, kalau kita mencari sukacita, kebahagiaan, happiness, I want happiness, pendeta, ya. In search of happiness, kita selalu untuk mencari sukacita. Kita pikir ini semua kan benda-benda ini, hal-hal yang baru yang kita miliki, tas yang baru, padahal di rumah tasnya masih banyak, sepatunya aja udah nggak tahu tempatnya mau taruh di mana. Tapi begitu kita lihat sepatu yang baru, ingin beli, ya. Itu memberikan apa? Ya, hedonistic treadmill tadi ya, kebahagiaan yang harus diputar-putar terus ya, hedonistic treadmill. Tapi sangat sayangkan ya, kita tidak melihat kebahagiaan itu merupakan hasil dari atau buah roh ya, hasil daripada buah roh. Tapi kita ingin mencari kebahagiaan. Tapi sangat disayangkan pada saat kita mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Kita mencari kebahagiaan melalui uang, bukan melalui Tuhan, tapi melalui uang. Maka kita tidak mendapatkan kebahagiaan. The search for happiness. Pencarian kebahagiaan, mencari kebahagiaan adalah satu hal yang menyebabkan atau sumber daripada ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena kita tidak mencari di luar apa? Di luar Tuhan. Kita sedang mencari. Jadi banyak orang ini apa ya? Mencari kebahagiaan in the wrong place. Bukan mencari kebahagiaan melalui firman Tuhan atau di dalam Tuhan. Tapi mereka pikir kalau saya punya posisi, kalau saya sekarang ini, saya kan cuma pendeta di pedalaman pendeta. Tapi kalau saya jadi ketua daerah, saya ada ketua conference, saya akan berbahagia. Posisi, kekayaan, kalau saya kaya, kalau saya punya pengaruh, saya punya uang dan lain sebagainya. Ya. Orang-orang akan datang pendeta, orang akan hormat kepada saya. Di tahun 1935, di tahun 1835, ada seorang Inggris yang berkunjung pada seorang dokter di Florence, di Italia ya. Orang Inggris ini datang ke dokter di Italia ya. Dia katakan dia penuh dengan apa? Kesusahan. Dia penuh dengan apa? Worry, kecemasan, kesusahan ya. Dan dia kurang tidur. Dia kurang tidur. Dia tidak memiliki kebahagiaan dengan kata lain. Dia memiliki kecemasan yang membawa dia kurang tidur. Dia tidak dapat makan dengan enak. Dia tidak memiliki nafsu makan. Dia tidak dapat bersama-sama dengan sahabatnya karena dia punya apa? Karena dia punya stresnya mungkin ya, depresinya. Dia tidak dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Lalu sang dokter di Italia, di Florence ini selidiki dia. Mungkin dia sedang sakit apa nih orang yang depresi ini ya. Orang Inggris yang depresi ini. Dia selidiki pasien tersebut ya. Dan dia katakan, aduh, kamu itu dari segi fisik, kamu itu apa? Kamu itu nggak ada masalah. Dia katakan kepada orang Inggris ini, kamu
Tidak ada masalah dari sisi fisikmu. Dari segi fisikmu kamu tidak ada masalah. Kamu ada masalah mentalmu. Kamu perlu untuk dibahagiakan. Kamu perlu untuk dibahagiakan. Ya. Dan saya punya anjuran untuk kamu, kata dokter di Italia. Dia dianjurkan. Dokter ini katakan apa? Kepada orang Inggris ini. Kamu tahu, supaya kamu dapat bahagia, ya, supaya kamu dapat bahagia, sekarang di Florence ini, di Italia ini, di Florence, ada seorang pelawak clown yang bernama Joseph Grimaldi. Joseph Grimaldi ini sedang manggung di Florence. Kamu coba pergi lihat itu Joseph Grimaldi punya show. Kalau kamu lihat, kamu akan pasti tertawa. Dia akan dapat membuatmu berbahagia. Ya, dia dapat membawa kamu untuk dapat tertawa. Kamu akan berbahagia dan kamu akan melupakan kecemasan-kecemasanmu. Kamu akan dengan enak. Kamu akan dapat tidur dengan tenang karena kamu akan diobati oleh Joseph Grimaldi. Masalah psikismu, masalah mentalmu akan disembuhkan oleh Joseph Grimaldi. Jadi pergi, kamu nontonlah pertunjukan Joseph Grimaldi tersebut. Itu kata dokter tersebut kepada orang Inggris yang datang di tempat dia untuk orang berobat ke dokter tersebut. Lalu berkatalah orang Inggris tersebut, tidak dokter. Joseph Grimaldi tidak dapat membantu saya untuk apa? Untuk dapat keluar dari kecemasan saya. Ya, Joseph Grimaldi tidak akan dapat membantu saya untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kamu? Apa kamu sudah pernah pergi? Pasien tersebut berkata, sayalah Joseph Grimaldi. Saya tidak perlu kepada dia, karena saya sendiri, sayalah Joseph Grimaldi. Sangat disayangkan ya. Itu peristiwa yang terjadi di tahun 1835. Tapi mungkin yang masih Anda ingat saat ini, Anda pasti mengenal Robin Williams. Orang yang sangat kaya. Pada saat dia mati, bunuh diri. Saat dia mati bunuh diri, dia memiliki harta 50 juta dolar. 50 juta dolar dia di bank. Tapi apa yang dia katakan? Kenapa dia sampai bunuh diri? Dia mati bunuh diri karena depresi. Ya, seperti Joseph Grimaldi. Dan dia katakan, ini statement yang dikatakan oleh Robin Williams, ya, seorang aktor Amerika yang kaya, yang terkenal, ya, Mrs. Doubtfire dan lain sebagainya, kita pernah dengar itu ya. Dia katakan apa? I think the saddest people always try their hardest to make people happy. Dia adalah seorang pelawak. Seperti Joseph Grimaldi, Robin Williams adalah seorang pelawak. Dan dia katakan, saya pikir yang paling menyedihkan, ya, orang-orang yang paling sedih, adalah orang-orang yang mencoba untuk membuat orang lain bahagia. Ya. Kenapa? Because orang-orang yang sedih ini mengetahui bagaimana perasaan, ya, kehampaannya, ya, kehampaannya dari dirinya sendiri, dan dia tidak ingin orang lain untuk merasakan hal tersebut. Ini adalah pelawak yang terkenal di dunia. Robin Williams, aktor pelawak yang terkenal di dunia. Dia membuat orang tertawa. Dia membuat orang seperti senang, berbahagia. Tapi dia sendiri mati dalam ketidakbahagiaan. Mati dalam ketidakbahagiaan. Jadi, saudara, di mana kita mau mencari kebahagiaan kita? Seperti saya sering katakan juga, statement yang saya suka, bahwa kebahagiaan kita itu bukannya ketidakadaan krisis dalam kehidupan kita. Pendeta, kalau saya tidak ada masalah keuangan, kalau saya anak-anak saya dapat disekolahkan semua tanpa saya harus pikir-pikir uangan mereka, kalau saya tidak harus punya rumah yang masih dikontrak, kalau saya tidak harus tinggal di apartemen, saya sudah punya rumah sendiri yang saya sudah pay off dan lain sebagainya, saya berbahagia. No. Joy is not the absence of crisis. Joy, kebahagiaan bukan karena tidak adanya krisis-krisis dalam kehidupan kita, tetapi kebahagiaan itu oleh sebab adanya kehadiran Kristus. Kehadiran Kristuslah yang membawakan kebahagiaan. Mazmur 16 ayat 11 katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, in your presence, ada sukacita. Sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kebahagiaan kita itu kalau ada Tuhan kita, ya, bukan karena harta uang kita, ya. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Ya. Kebahagiaan kita sekali lagi di mana? Tidak akan ada yang dapat mengambil.
kalau kita memiliki Yesus. A life of intimacy with God. Satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Itu akan ditandai dengan apa? Dengan sukacita. Walaupun ada krisis di kiri kanan kita. Ya, seperti pada saat ada Hurricane Gonzalo. Ya, kalau Anda bisa YouTube, Anda baca di YouTube ya. Di atas daripada laut ini ada begitu hebat. Ya, hurricane. Ada angin ribut tofan yang sedang menderu oleh sebab badai yang sedang berlangsung. Hurricane Gonzalo. Tapi di bawah daripada laut itu, ya, dilihatlah bagaimana ikan-ikan itu tetap tenang. Ya. Ikan-ikan itu tetap tenang. Carilah dahulu kerajaan Tuhan. Ya. Carilah satu hubungan dengan Tuhan. Kita sudah sering membaca Matius 6 ayat 33, tapi sekarang mari kita baca. Carilah kerajaan Allah itu, karena itulah sumber kebahagiaan kita. Matius 13 ayat 44 katakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang itu, kerajaan surga, kebenaran Tuhan. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, apa yang terjadi orang ini buat? Pergilah ia menjual seluruh harta milik yang lain. Lalu membeli ladang itu. Supaya apa? Supaya harta kerajaan surga itu dapat menjadi miliknya. Kenapa? Karena itulah sumber sukacita yang sejati. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.